simahum fi wujuhihim min athari sujud, gitu kan? Kalian melihat mereka, ciri-cirinya Nabi dan para sahabat selalu ruku, sujud, mencari karunia Tuhannya. Maka kalian melihat di wajah mereka karena sujud tadi, tanda-tanda sujud. Apa itu? Dahinya hitam. Di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari di surat Al-Fatah ya. Dzakara man qala dzalika, di antara yang menyebutkan tadi, haddatsani Muhammad bin Sa'ad qala haddatsana Abi qala haddatsana Ami dan seterusnya. An Ibni Abbas, dari riwayat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Qal Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan ay salatuhum tabdu fi wujuhihim yaumal qiyamah. Salat-salatnya orang-orang yang beriman, Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau-beliau, itu salatnya akan nampak kelak di hari kiamat. Artinya wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar-sinar begitu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam apa yang diterangkan oleh Nabi. Nabi Muhammad pernah mengingatkan kita, man fassaral Qur'ana bi ra'yih. Barang siapa yang menafsirkan Quran seenaknya, maka kata Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan tempatkan atau silakan booking, siapkan tempatmu ada di neraka. Selamat siang. Telah kita saksikan tadi ya dua pendapat yang berhubungan dengan masalah khilafiyah. Yang satu Basalamah menyatakan kalau tanda-tanda sujud itu jidatnya hitam gitu. Jadi kalau ada orang jidatnya hitam ya dia rajin sujud. Itu kelihatan dari ya dengan dalil-dalil yang dia keluarkan lah seperti biasa. Kemudian ada salah satu lagi yang mengatakan beda pendapat ya. Dan pendapatnya ya seperti tadi dijelaskan. Dalam hal ini Pak Git tidak akan mengupas dengan dalil karena tadi dua-duanya sudah mengungkapkan dalilnya gitu ya. Pak Git hanya mengungkapkan masalah kesehatannya. Karena ini adalah berhubungan dengan fisik atau biologis gitu ya. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan kesehatan kita atau di jidat kita gitu ya. Nah, sebelum Pak Git lanjutkan, kita saksikan ya, sebuah video dari netizen yang jidatnya hitam. Jadi jidat hitam ini juga bukan mesti karena dia pengen menghitamkan jidat, tapi ya bisa juga alergi atau apalah. Kita saksikan. Story time. Jadi kenapa jidat gue ini bisa hitam? Nah dulu tuh di masjid dekat rumah gue dia tuh baru dapat sejadah baru ya. Nah sejadah baru tuh kayak gini nih. Itu benar-benar brand new baru pada saat dibeli itu. Ya ketika gue sholat di situ yang gue rasain jidat gue tuh rasanya tuh panas gitu. Jadi gue pikir ya mungkin itu antara gesekan jidat sama sejadah ya makanya bikin panas gitu. Gue juga udah pernah sih ke dokter kulit buat ngilangin ini. Dokternya tuh butuh proses waktu yang cukup lama dan harus rutin pakai krimnya. Dan harga krimnya itu mahal. Cuma bisa pakai beberapa bulan. Terus datanglah COVID. Penghasilan pas-pasan, akhirnya ya udah duitnya dialihkan buat yang lebih penting, buat makan misalnya. Dan akhirnya ini udah nggak jadi diobatin lagi. Ya udah, gitu aja deh. Nah, itu cerita dari akun kalau nggak salah Rano Leonhard ya. Jadi Mas Rano Leonhard ini sholat di masjid sekitarnya, kemudian baru diganti lah istilahnya, karpetnya itu baru diganti, karpet masjidnya dengan sajadah yang baru atau new brand itu. Nah, ini gesekan menurut dia, menurut Pak Mas Leonhard ini terjadi gesekan panas hitam dan pernah mendatangi dokter kulit. Nah ini baru bener gitu loh. Kalau ada sesuatu yang tidak beres pada fisik kita, datangnya tuh ke dokter gitu. Ya dalam hal ini karena hubungannya dengan kulit, datangnya ke dokter kulit. Ini sudah benar dan harus menggunakan krim. Ternyata krimnya mahal gitu ya. Krimnya mahal, pas COVID ceritanya bla 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 ya, dia mementingkan untuk kebutuhan lain lah. Jadi ketemu Mas Leonhard di jalan, jidatnya masih hitam.
Nah, berarti memang belum diselesaikan pengobatannya. Jadi juga jangan seuzon kalau ada orang jidat hitam terus kita, wah ini pasti golongannya sektenya si A gitu ya, karena rombongannya jidatnya hitam gitu ya. Tapi kita ya berpikiran positif dulu lah gitu ya, artinya ya mungkin dia alergi ya, atau kelebihan minyak dalam kandungan di mukanya gitu ya, dan banyak hal lain lah kalau dilepas secara kesehatan. Kalau kita kembalikan tadi soal khilafiyah ya begitulah, kita ini hidup dalam tafsir agama gitu. Jadi bukan dalam agama, atau kata jidat hitam tadi atau dahi hitam itu bukan masalah agama gitu. Itu masalah tafsir. Sama dengan hijab, itu masalah tafsir, bukan ajaran agamanya. Yang sudah waktu itu Pak Git ceritakan tentang surat Al-Ma'unnya. Nah itu baru ajaran gitu. Orang-orang yang melalaikan sholat itu orang-orang yang mendustakan agama. Maksudnya gimana? Ya dia sholat tapi membiarkan orang fakir miskin terlantar gitu ya, anak yatim nggak makan, kemudian ria. Nah ini termasuk salah satunya. Jadi kalau kita mau menunjukkan kalau kita itu rajin sujud, kita hitamkan jidat kita, kelihatan gitu, biar kelihatan kita itu rajin sujud. Ini adalah satu sifat ria di situ. Kemudian enggan melakukan kebaikan ya, termasuk korupsi itu. Itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Dia sholat tapi korupsi ya, termasuk itu orang yang mendustakan agama. Jadi ingat teman-teman ya, Pak Git itu dalam hal ini mengklarifikasi atau kalaupun mendebat gitu ya. Ini mendebat pikirannya. Katakanlah dalam hal ini Pak Git mendebat pikirannya Basa Lama. Jadi bukan orangnya. Kalau Basa Lama akan keluar dari pikiran tersebut ya bagus gitu. Tapi kalau dia tetap begitu-gitu aja ya, sekte dia memang di Indonesia ini nggak besar, kecil. Apalagi kalau dibandingkan NU sama Muhammadiyah jauh. Yang diajarkan juga nggak jelas gitu. Yang sifatnya tafsir diklaim ini sebagai agama. Ini tafsir, klaim lagi kalau ini adalah agama. Ini permasalahannya. Jadi intinya gini, teman-teman. Sesuatu yang sifatnya dalil, katakanlah dalam hal ini soal dahi ya. Ini klarifikasi dulu ya. Dari satu penceramah dengan penceramah lain, apakah sama pendapatnya? Yang kita tuh harus mencari pendapat orang lain untuk mengumpulkan data gitu. Oh, data dari sini bunyinya A, data dari sini bunyinya B. Baru kita justifikasi yang mana ya menurut logika yang benar. Kemudian ada alternatif ya seperti tadi ya. Ini kan berhubungan dengan fisik, katakan kulit gitu ya. Ya kita datangi masalah ini ke dokter kulit, tanyain. Di situ ada penjelasan ilmiah dan logis, bukan terus menggatuk-gatukkan gitu urusan ini dengan agama. Nggak gitu. Berpikirlah supaya logika kita berjalan dan tidak masuk kepada golongan orang-orang bodoh. Kalau kita ingat istilah yang dikatakan Mahathir Muhammad, ustadz-ustadz itu membuat orang Melayu menjadi bodoh ya. Salah satunya seperti ini. Kalau kita percaya gitu dengan kondisi jidat hitam kita karena itu rajin sujud, nah ini malah bahaya ini. Yang satu masalah spiritual ini adalah sifatnya ria, jadi memamerkan kalau kita sering sujud. Yang dua, ini memamerkan kebodohan kita yang tidak mau mempelajari ilmu pengetahuan. Pesan Pak Git, tetaplah beragama dengan logika dan terima kasih.